Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dengan mata kuliah Psikologi Abnormal dengan dosen pengampu Bapak Goib Nur Rahman, SPSI, MPSI, Psikolog. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama ada Siti Mutmainah dengan NIM 211340127. Selanjutnya ada Ruspita Komala dengan NIM 211340138. Selanjutnya ada Dintan Syafudin dengan NIM 211340148. Selanjutnya ada Gita Inisa dengan NIM 211340154. Selanjutnya ada Siti Zahra dengan NIM 211340160. Dan yang terakhir ada Aziz Taufik dengan NIM 211340161. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul gejala umum kecemasan. Apa sih kecemasan itu? Pada dasarnya, kecemasan adalah kondisi psikologi seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir, di mana perasaan takut dan khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi. Kecemasan berasal dari bahasa Latin yaitu anxious dan dari bahasa Jerman yaitu ens, yaitu suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan rasangan fisiologis. Berdasarkan pendapat, dari dalam kecemasan adalah rasa khawatir, rasa takut yang tidak jelas sebabnya. Pengaruh kecemasan terhadap tercapainya kedewasaan merupakan masalah penting dalam perkembangan kepribadian. Kecemasan merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan baik tingkah laku normal maupun tingkah laku yang menyimpang. Yang terganggu keduanya merupakan pernyataan penampilan penjelmaan dari pertahanan terhadap kecemasan itu. Jelaslah bahwa pada gangguan emosi dan gangguan tingkah laku, kecemasan merupakan masalah valid. Selanjutnya ada ciri-ciri kecemasan. Yang pertama, ciri-ciri fisik dari kecemasan. Kedua, ciri-ciri behavioral dari kecemasan. Dan yang ketiga, ciri-ciri kognitif dari kecemasan. Nah, di sini menurut Dadang Hawari mengemukakan gejala kecemasan diantaranya yang pertama itu cemas, khawatir, tidak tenang, ragu, dan bimbang. Kedua, memandang masa depan dengan rasa was-was ataupun khawatir, kurang percaya diri, gugup apabila tampil di depan umum atau biasa disebut demam panggung, sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain. Kelima, tidak mudah mengalah atau suka mengotot. Keenam, gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk atau gelisah. Ketujuh, sering mengeluh ini dan itu. Kedelapan, mudah tersinggung, suka membesarkan masalah yang kecil atau dramatis banget ya orangnya. Nah, yang kesembilan, dalam mengambil keputusan sering diliputi rasa bimbang atau ragu. Kesepuluh, bila mengemukakan sesuatu atau bertanya seringkali diulang-ulang. Nah, yang terakhir, kalau sedang emosi itu sering sekali bertindak histeris. Baik, selanjutnya ada gejala timbulnya kecemasan. Nah, di sini juga ada gejala timbulnya kecemasan. Menurut Khalilur Rahman mengemukakan beberapa gejala-gejala dari kecemasan antara lain. Yang pertama, ada saja hal yang sangat mencemaskan hati. Hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut merupakan bentuk ketidakberanian terhadap hal yang tidak jelas. Yang kedua, adanya emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Suka marah dan sering dalam keadaan excited atau heboh yang memuncak, sangat irritable, akan tetapi sering juga dihinggapi depresi. Yang ketiga, diikuti oleh bermacam-macam fantasi delusi, ilusi dan delusion of perfection atau delusi yang dikejar-kejar. Yang keempat yaitu sering merasa mual dan muntah-muntah. Badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, gemeter, dan sering menderita diare. Dan yang terakhir yaitu muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis yang menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat dan tekanan darah tinggi. Nevid juga mengklasifikasikan gejala-gejala kecemasan dalam 3 jenis gejala. Di antaranya, yaitu yang pertama ada gejala fisik dari kecemasan yaitu kegelisahan, tangan atau anggota tubuhnya yang bergetar, sangat berkeringat, sulit bernapas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas dingin, mudah marah atau tersinggung, pening, mulut atau tenggorokan terasa kering, sulit berbicara, sakit perut atau mual, sering buang air kecil, dan wajah terasa memerah. Yang kedua itu ada gejala behavioral dari kecemasan yaitu berperilaku menghindar, terguncang, melekat, dan dependen. Dan yang terakhir ada gejala kognitif dari kecemasan yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, ketakutan dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan dan sulit berkonsentrasi atau memusatkan perhatian. Baik, di sini juga ada cara mengatasi gangguan kecemasan.
cara mengatasi gangguan kecemasan. Beberapa hal di bawah ini dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan pada kecemasan. Yang pertama, terapi psikologis. Terapi ini berhubungan dengan pikiran alam bawah sadar. Dalam kebanyakan kasus, terapi psikologis adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi gangguan pada kecemasan umum. Contoh terapi psikologis yang bisa dilakukan adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, yang kedua, dengan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan ini hendaknya dijadikan alternatif akhir jika cara lain sudah tidak mempan. Contoh obat yang bisa diberikan oleh dokter untuk mengatasi kecemasan yaitu 1. Pragabalin, 2. Benzodiazepin, yang ketiga obat antidepresan. Nah, yang ketiga, melakukan meditasi. Tubuh manusia bereaksi terhadap tekanan yang ada dalam hidup setiap harinya. Jika sistem sadar tidak dapat mengkontrol tekanan dan pesimisme yang ada dalam hidup, secara bertahap tekanan tersebut dapat mempengaruhi alam bawah sadar. Meditasi berguna untuk menangani permasalahan tersebut, sebab meditasi adalah sebuah proses menuju pada ketenangan jiwa atau batin. Caranya sangat mudah, yaitu carilah tempat yang tenang, kemudian duduk di sana dan bersantai selama sekitar 10 menit. Tutup mata dan berkonsentrasilah pada detak jantung. Rasakan dengan sungguh-sungguh setiap detak jantung dan pikirkan hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, mendengarkan musik klasik. Dengan mendengarkan musik klasik juga dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan pada kecemasan. Yang terakhir, ada berolahraga secara teratur. Untuk mengatasi kecemasan yang berlebihan, maka harus berolahraga secara teratur. Sebab perilaku rutin berolahraga teratur dapat meningkatkan sistem peredaran darah dan melepaskan limbah beracun dari dalam tubuh lewat keringat. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya gangguan kecemasan adalah gangguan yang berlebihan ketika kita memikirkan sesuatu yang belum tentu hal itu akan terjadi. Dengan berpikir seperti itu, menimbulkan suatu perilaku yang tidak biasa. Maka dari itu, kita harus mengubah persepsi kita ataupun pola pikir kita ke arah yang positif, ataupun kita melakukan suatu kegiatan yang positif. Sehingga dengan melakukan hal yang seperti itu, bisa memudarkan rasa cemas dalam diri kita. Albert Ellis pernah berkata seperti ini, "Kamu merasakan sebagaimana kamu pikirkan." Artinya, ketika kita memikirkan sesuatu, maka itulah yang akan kita rasakan.